Zaman sekarang, orang berlomba ingin menjadi viral dan membuat bisnisnya menjadi viral. Mereka beranggapan kalau tidak viral, maka usahanya tidak akan berkembang. Orang boleh saja menggunakan strategi viral marketing untuk membangun bisnis. Sayangnya banyak yang tidak memahami bagaimana cara mengelola viral tersebut dan menggunakannya untuk membangun kelangsungan pertumbuhan usaha. Banyak orang terjebak menjadi viral, tetapi justru meracuni bahkan membunuh pertumbuhan bisnis jangka panjang. Saya tidak berharap Anda terjebak dalam ilusi seperti itu. Anda perlu bijak dalam menggunakan isu viral dan pandai mempertahankan efek viral sebagai strategi bisnis yang menjanjikan. Mari saya jelaskan bagaimana caranya. Viral marketing berkembang seiring masifnya penggunaan media sosial, terutama di kalangan anak muda, yang senang melihat tayangan video viral di TikTok atau Instagram. Viral tersebut kemudian mendorong orang mencoba membeli produk yang ditawarkan. Semakin viral video tersebut, semakin membuat orang gandrung membuat video serupa. Viral marketing sesungguhnya pengembangan digital dari konsep marketing word of mouth, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut yang dikenal orang sebagai konsep MLM. Kalau dulu seseorang membahas satu hal ke beberapa teman atau keluarga, kemudian mereka membicarakan lagi kepada orang di sekitarnya dan seterusnya hingga menjadi banyak orang mengetahui hal tersebut. Sekarang, dengan kekuatan media sosial, penyebaran satu hal menjadi berlipat ganda dampak dan kecepatannya. Apalagi kalau yang membicarakan hal tersebut adalah seorang influencer, key opinion leader yang memiliki puluhan ribu hingga ratusan ribu pengikut. Namun untuk menjadi viral, Anda tidak mesti menggunakan jasa berbayar dari mereka, karena sesungguhnya mereka hanyalah sebuah toa speaker yang menggaungkan keunikan usaha yang Anda sampaikan seperti dijelaskan dalam video tersebut. Untuk dapat menjadi viral, Anda memerlukan 4 komponen pemicu, yaitu keunikan, konten, korelasi, dan komunikasi. Ingat aja 4K. Kita mulai K yang pertama. Coba gali keunikan dari sisi produk dan pelayanan, value dan benefit, atau keistimewaan dan keunggulan bisnis Anda. Tampilkan secara natural tanpa perlu mengada-ngada dan ungkapkan secara otentik. Seperti kakek usia 80 tahun menyajikan puding karamel dengan gerakan unik seperti itu. Video tersebut sontak menjadi viral dan membuat kedai kopi sang kakek ramai dikunjungi orang, hingga mesti antre selama 3 jam untuk dapat menikmati puding dan kopi buatan si kakek. Gerakan itu tidak dibuat-buat. Beliau sudah melakukan hal itu selama puluhan tahun hingga menjadi refleks dalam bekerja. Termasuk gerakan tangan beliau saat menyeduh kopi dan menyajikan roti. Hal itu mengingatkan saya pada budaya kerja orang Jepang yang disebut hisakanko. Mereka bekerja sambil menunjuk jari untuk mengingatkan hal agar tidak terjadi kekeliruan. Seperti kebiasaan masinis mengemudi kereta sambil menunjuk jari sepanjang jalan. Maklum aja, si kakek sudah lanjut usia. Supaya tidak ada yang terlupa, maka beliau menerapkan metode hisakanko. Tadi juga diceritakan kalau si kakek bekerja hanya berdua dengan istrinya di kedai tersebut, sehingga customer mesti bersabar menunggu antri giliran dilayani. Sekali lagi, memang begitu budaya orang Jepang. Mereka bahkan memulai bisnis bersama pasangan sejak masih berpacaran, seperti dibahas dalam video itu. Tonton deh, supaya Anda dapat mengambil ide cara bekerja orang Jepang. Lanjut Kak kedua, ceritakan keunikan tadi menjadi sebuah konten yang menarik perhatian, dapat mengulik orang mau menonton, dan membuat orang mau share kepada orang lain. Konten dapat berupa video yang mengesankan, cuplikan yang lucu dan menggoda,
menjadikannya menjadi meme, hingga membuat suatu yang fenomenal agar menjadi topik perbincangan di media sosial layaknya menjadi seorang buzzer. Kak ketiga, ikat dengan jalinan emosional agar terbentuk korelasi dan keterlibatan dengan audiensi di media sosial. Emosi seperti perasaan turut senang, bahagia, bangga, hingga mengapresiasi, atau larut dalam rasa prihatin, bersimpati, hingga mengecam. Kak keempat, sampaikan dengan gaya komunikasi yang menarik. Sesuaikan intonasi dalam emosi yang ingin disampaikan. Walau kalimat singkat tapi dikomunikasikan dengan tepat, dapat membawa dampak viral tidak terduga seperti Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? apabila sudah memiliki konten seperti itu, langkah selanjutnya adalah menyebarkannya. Ada 3 saluran komunikasi yang dapat Anda pilih dan gunakan. Penyebaran secara organik, word of mouth, atau menggunakan influencer media sosial. Word of mouth tadi saya sudah jelaskan. Mulailah sampaikan konten ke lingkaran atau jaringan orang terkait di bisnis Anda, sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Penyebaran secara organik, mulailah upload dan posting konten itu ke media sosial bisnis Anda dan ajak audiensi agar terlibat berpartisipasi untuk memberikan komentar dan share konten tersebut. Kalau ingin menggunakan influencer atau key opinion leader, maka Anda perlu memilih figur yang mewakili asosiasi yang tepat agar sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Menggunakan cara organik dan word of mouth tidak kalah pengaruh dan dampaknya terhadap pengembangan isu viral, walau agak lambat, tetapi lebih mendasar dan terkendali daripada menggunakan influencer. Banyak influencer kuliner di channel YouTube malah mengangkat isu viral yang berkembang di masyarakat. Kelak mereka dengan sendirinya akan datang meliput usaha Anda. Apabila konten organik dan word of mouth yang Anda jalankan mulai banyak dibicarakan oleh netizen. Saya akan membahas lebih lanjut di video yang akan segera tayang tersebut. Jadi pastikan Anda menekan tombol subscribe sekarang juga dan mengaktifkan lonceng notification agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami membahas strategi bisnis serta tutorial mengelola dan mengembangkan usaha. Menggunakan viral marketing secara tidak terkendali akan mengakibatkan dampak negatif. Viral dapat menjadi berkah atau mudarat. Viral bukan jalan pintas untuk menjadi terkenal atau cara cepat untuk meningkatkan sales. Jangan pernah melakukan marketing dengan mengorbankan kelangsungan bisnis jangka panjang. Seperti kasus bengkel burger, walau sempat menikmati viral kehebohan Karen's Dinner, tetapi mesti berakhir tragis. Pemilik kafe itu berdarah-darah mempertahankan Karen's Dinner, hingga akhirnya mesti rela mengorbankan bisnisnya setelah viral kehebohan itu padam. Beliau terpaksa harus membangun bisnis dari awal lagi sebagai kafe The Middle Child. Sungguh sangat mahal kerugian dari derita mengagungkan sebuah viral. Anda perlu mengendalikan dan mengoptimalkan penggunaan isu viral demi kepentingan bisnis di masa sekarang maupun mendatang. Kadang viral terjadi di luar kendali. Untuk itu, Anda perlu pandai dan bijak menanganinya. Jangan sampai terjadi kerugian atau dampak negatif terhadap merek usaha Anda. Seperti kasus jatuhnya figur Iron Man gegara kesenggol anak kecil. Patung seharga 33 juta rupiah hancur berkeping-keping, membuat gemetar orang tua si bocah mesti menggantinya. Seperti itu wujud asli Iron Man sebelum pecah. Apakah customer itu mesti mengganti? Pemilik kafe The Iconic Jogja sama sekali tidak menuntut ganti rugi dan memaklumi kejadian itu tidak disengaja.
Kita pecahin gelas di kafe aja disuruh ganti. Video itu telah ditonton sebanyak 7,4 juta kali hingga menjadi viral. Tetapi dalam konteks positif karena mereka mengelola efek viral itu secara baik. The Iconic adalah kafe gelato, ice cream, dan bistro di kota Jogja. Dengan konsep USP, Unique Selling Proposition, menampilkan figur tokoh film Marvel sebagai daya tarik mendatangkan pengunjung. Kalau Anda sendiri memilih menjadi viral atau mempertahankan bisnis jangka panjang? Masih ingat cerita kakek 80 tahun penjual puding karamel tadi? Setelah video tersebut viral, kafe beliau menjadi sangat ramai hingga beliau memutuskan membatasi penjualan puding dan melarang orang membuat video dirinya. Beliau merasa kecewa karena banyak orang datang sekedar ingin membuat video, bukan untuk menikmati puding buatannya. Beliau berusaha setengah mati mempertahankan kualitas penyajian puding kopinya, sementara orang begitu saja meninggalkan sisa terbuang percuma, tidak habis dimakan. Saya lebih menghargai prinsip beliau daripada penjual ketoprak viral dalam video itu. Si abang terus mempermaksakan diri melayani pembeli walau sudah kewalahan. Akibatnya, rasa ketoprak tidak keruan, tidak legit sedap seperti sebelum ramai viral. Memang sayang, rezeki tidak boleh ditolak. Tetapi jangan gitu juga, pembeli bakal kapok. Benar aja, akhirnya jualan si abang menjadi sepi kembali seperti awal sebelum viral. Silakan tonton video itu apabila Anda ingin mengetahui cara mengatasi permasalahan ini. Saat sedang viral, Anda mesti cepat menyadari dan mengambil langkah strategis memberdayakan kekuatan viral untuk membangun kelangsungan bisnis jangka panjang. Kasus viral ini bermula dari seorang remaja Singapura mengupload video di TikTok ungkapan rasa senang dan terima kasih kepada ayahnya. Akhirnya dia bisa membeli sebuah tas mewah pertamanya. Sontak netizen ramai mencibir gadis itu dan mengejek cuma tas merek Charles & Kate aja dibilang mewah. Tentu saja si gadis menjadi sedih dan bercerita bahwa tas $80 baginya memang mewah. Maklum, dia hanyalah anak seorang imigran asal Filipina. To you, an $80 bag may not be a luxury. For me and my family, it is a lot. And I am so grateful that my dad was able to get me one. He worked so hard for that money. Mengetahui gadis itu mendapat bully dari netizen yang mengintimidasi, pihak Charles & Kate cepat turun tangan dan memberi dukungan moral. Dengan mengundang dia bersama ayahnya mengunjungi kantor pusat Charles & Kate, sekaligus bersantap siang dengan pemilik merek tas dan sepatu itu. Bahkan mengangkatnya menjadi seorang brand ambassador. Sungguh cerdas, bukan? Charles & Kate mengubah sentimen negatif merek murahan menjadi kekuatan branding produk modis berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Mereka memberdayakan viral itu untuk membangun kelangsungan bisnis jangka panjang. Anda pun dapat menggunakan kekuatan viral marketing dan memberdayakannya dalam membangun pertumbuhan bisnis. Berikut 5 langkah yang perlu Anda lakukan. Pertama, Anda perlu menyadari dari awal saat menciptakan kreasi konten viral apa maksud dan tujuan membuat ide tersebut. Tentu bukan sekedar mencari perhatian atau mengumbar sensasi seperti mengobok air sabun untuk menghasilkan busa berbuih, tetapi akan lenyap saat Anda berhenti mengobok. Kalau tujuan Anda ingin menanamkan atau meningkatkan persepsi kualitas produk di benak konsumen, maka ciptakan konten viral yang dapat meninggalkan kesan seperti apa yang Anda harapkan. Kedua, jangan pernah membuat viral yang menyulitkan Anda saat mewujudkannya menjadi kenyataan di operasional outlet. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka akan menjadi bumerang terhadap bisnis Anda.
Customer akan komplain, menceritakan pengalaman buruk kepada semua orang, bahkan menuliskan hal negatif di kolom komentar foto atau video viral itu. Semua akan berakhir dengan runtuhnya reputasi bisnis Anda. Ketiga, ingat, setiap viral akan mendorong lonjakan pengunjung dan pembelian. Jadi Anda mesti mempersiapkan langkah operasional outlet untuk menghadapi hal itu. Lonjakan ini bisa datang seketika. Karena itu, buatlah skenario bagaimana mengatasi kemungkinan yang bakal terjadi mulai dari awal saat menyusun rencana viral marketing. Ingat, cerita si abang ketoprak tadi, dia gagal menghadapi lonjakan. Viral tidak akan datang 2 kali. Kegagalan dapat berarti fatal. Keempat, pastikan Anda mengumpulkan social proof saat sedang viral. Hal sepele tetapi mesti masuk dalam daftar prioritas mengelola viral marketing. Social proof adalah bukti penilaian kepuasan masyarakat terhadap kualitas produk dan pelayanan dalam bentuk nilai angka atau bintang, beserta review dan testimoni pengalaman mereka bersantap atau menggunakan jasa Anda. Semakin banyak orang membeli ulasan, maka akan semakin terpercaya penilaian tersebut, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kredibilitas jangka panjang bisnis Anda. Review pengguna layanan GoFood atau platform e-commerce termasuk dalam social proof. Kelima, lakukan evaluasi sejauh mana dampak viral marketing terhadap bisnis Anda dalam hal pertambahan jumlah kunjungan customer pada periode viral maupun setelahnya. Apakah customer yang Anda peroleh bertahan lama atau hanya berkunjung sekali saat viral kemudian tidak pernah datang lagi? Bagaimana pengaruh terhadap pendapatan penjualan maupun tingkat keuntungan dan seterusnya? Dengan demikian, Anda dapat menilai apakah strategi viral marketing yang dijalankan berhasil atau tidak, apa yang mesti diperbaiki atau ditingkatkan, seberapa dampaknya terhadap usaha Anda di masa sekarang maupun mendatang. Mungkin aja Anda akan menggunakannya lagi dengan format berbeda yang lebih kreatif apabila memang strategi itu membuahkan hasil untuk kelangsungan pertumbuhan usaha Anda. Semoga pembahasan video ini dapat menjadi inspirasi bagi Anda. Sampai bertemu di video berikutnya. Kami juga memiliki video menarik lain seperti yang ini. Silakan tonton video Helm Work untuk menambah wawasan dan membangkitkan inspirasi Anda dalam mengembangkan bisnis kuliner dan restoran.